Rencana touring. Setelah puas bermain sampai lelah, keduanya tak lantas tertidur. Mereka masih betah saling bercerita. Zahran menghadap pada Sanum dan Sanum menghadap pada Zahran, terbaring berlindung di bawah selimut yang sama. "Jangan dulu tidur ya," pinta Zahran sembari membelai wajah istrinya. "Loh, kenapa? Abang mau minta sekali lagi," sahut Zahran dengan jujur. "Hehe." Sanum malah terkekeh. Suaminya benar-benar kecanduan dengan tubuh ranumnya. Tak salah lagi. "Serius, kamu bikin kecanduan?" Sayang, goda Zahran dengan tatapan mata yang membius lalu menarik pinggang ramping istrinya agar kembali menempel pada dirinya. Lelaki yang dikenal dingin itu malah berubah menjadi seorang hyper setiap kali face to face, skin to skin pada istrinya. "Sekarang?" tanya Sanum dan merasakan ada yang mengganjal di antara kedua belah paha mulusnya. Zahran bisa turn on lagi secepat itu? Apa senafsu itu? Pikir Sanum. "Iya. Kamu mau pengalaman yang lain?" "Pengalaman apa maksudnya, Bang?" "Berbaliklah," bisik Zahran dan sungguh Sanum tak mengerti. "Jadi aku harus gimana? Abang maunya aku kayak gimana?" tanya Sanum masih kebingungan. "Ya ampun, Nungging, sayang," bisik Zahran lagi. "Oh. Duh, pengalaman apa lagi nih yang akan dikasih sama Bang Zah? Jadi takut," pikirnya. Tapi sebagai seorang istri penurut, Sanum tak memiliki alasan untuk menolak. Setelah dapat suntikan semangat semalaman dari istrinya, hari ini Zahran bisa mempelajari pekerjaannya lebih semangat lagi. Selain mengontrol para manajer di bawahnya, Zahran juga harus mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tercapainya tujuan. Sudah masuk jam makan siang. "Zah, istirahatlah dulu," ingatkan Teja yang begitu setia mendampingi Zah sejak kemarin. "Silakan Pak Teja duluan," sahut Zahran yang masih ingin fokus mempelajari file di depan matanya. "Baiklah, saya ke kantin duluan ya," pamit Teja. "Oke." Begitu Teja keluar, Ilham dan Mona bergantian masuk ke dalam ruang kerja Zahran itu. Ilham tampak senang melihat putranya begitu serius. Dan Mona, melihat Zahran berpakaian rapi dan duduk di meja kerja seorang GM membuatnya tambah bernafsu untuk menjerat calon anak tirinya itu. "Santai saja, Zah, jangan berusaha terlalu keras," kata Ilham cukup mengagetkan Zahran. Mood Zahran ambiar tak kala mendapati keduanya tiba-tiba masuk ke ruangan itu tanpa seizinnya. "Kapan kalian masuk? Kantor ini termasuk ranah pribadiku, kan?" tanya Zahran sebal. "Papa cuma mau ngecek aja, sejauh apa kesungguhanmu, Zah," kata Ilham tanpa rasa bersalah. "Ranah pribadimu tak berlaku untuk orang tuamu kan, Zah," kata Mona dengan nada bicara yang dibuat manja. "Menjijikan, jangan bicara apa-apa di hadapan gue." "Zah," tegur Ilham. Sialnya Ilham masih menjadi tameng untuk Mona. "Udahlah, sayang, biarkan saja Zah bersikap seperti itu, sampai dia sadar kalau aku tuh tulus sayang sama dia, sayang seorang ibu terhadap anaknya." Mona mengeluarkan jurus sok bijak untuk menarik simpati Ilham. "Basi, bullshit," gumam Zahran menggerutu. "Papa dengar kamu menunjuk seorang kuasa hukum buat mengurus pengesahan pernikahan kamu." Ilham langsung ke tujuan utama kedatangannya. "Ya," jawab Zahran singkat, padat dan jelas. "Benarkah? Serius, secepat ini?" "Hello, Zah, kok kamu berpikir sedangkal itu sih? Coba pikir kembali, kalau kamu mau cerai nanti, bakalan jadi ribet urusannya kalau disahkan kayak gini." Mona yang baru tahu langsung kelabakan. Sewot tak karuan. Dibalut dengan akting sok peduli, dia semakin menunjukkan rasa cemburu dan tak rela dengan langkah Zahran yang semakin jauh. "Siapa yang mau cerai? Kami gak akan bercerai. Kami akan menjaga keutuhan pernikahan kami. Karena yang gue tahu, perceraian orang tua itu adalah luka buat seorang anak. Gue gak mungkin mengkhianati anak-anak gue dengan sebuah perceraian. Catat itu," sahut Zahran. Dengan tegas,
masih belum bisa bicara baik-baik pada Mona. Mona tambah panas, dia tambah meradang, turunkan nada bicaramu. Zah, Mona ini calon ibumu, jangan bicara seperti sedang bicara pada musuh, tegur Ilham lagi. Terserahlah, jangan rusak moodku lagi, Pak. Aku sedang berusaha jadi anak yang baik, jangan buat usahaku terasa sia-sia. Anak yang baik bagaimana? Kamu tak bisa menghargai pilihan papamu sendiri? Zahran keluar dari meja kerjanya lalu berjalan mendekat ke arah Ilham, karena aku tahu, pilihan papa ini adalah pilihan yang keliru, ucapnya lalu pergi melengos begitu saja. Zahran malah meninggalkan Ilham dan Mona di ruang kerjanya itu. Setiap kali Zahran ditempatkan di tempat yang sama dengan Ilham dan Mona, situasi memang selalu menjadi tidak kondusif, daripada memantik keributan yang lebih besar. Zahran merasa sebaiknya dia menghindar saja. Tuh kan, Mas, anak kamu itu, masih aja ngeraguin aku yakin deh. Kalau istrinya yang sok bijak itu juga makin mempengaruhi mindsetnya Zahran, keluh Mona kesal, dan dia malah mengambing hitamkan Sanum lagi. Kalau bukan karena permainanmu di atas ranjang, sudah sejak lama aku membuangmu. Mona, bersabarlah, jawab Ilham ketus. Sejatinya, Ilham memang hanya bernafsu pada Mona, tak ada yang lain selain nafsu. Ah, sial, gerutu Mona kesal. Tapi dia belum menyerah, dia masih ingin merecoki kebahagiaan Zahran. Dan Sanum tampaknya, udah mulai gabung di perusahaan papanya ya. Gary bertamu ke apartemen, tapi dia tak masuk dan hanya sampai di depan pintu saja begitu tahu Zahran tak ada di apart. Iya, Bang, udah sejak kemarin. Oh, syukurlah, itu lebih baik sih, ini nih. Cuma mau ngabarin, anak-anak The Wolves mau touring ke puncak. Kami harap si Siza sama kamu ikut gabung. Kita akan bermalam di villa keluarga si Juan. Agenda tahunan, anniversary The Wolves yang ke-7, kabari Gary. Oh, begitu ya? Oke, nanti aku bilangin sama Bang Zah. Tapi, kalau Bang Gary mau langsung hubungi. Ini nomor barunya Bang Zah. Oh, Siza udah pegang handphone lagi? Udah, Bang. Ya udah, minta nomornya aja. Sanum memberikan nomor Zahran pada Gary dan Gary langsung menyimpannya. Ya udah, maaf ya ganggu. Beneran gak tahu kalau si Zah ternyata lagi gak ada di sini, ucap Gary dengan sengat sopan. Iya, gak apa-apa, Bang. Maaf ya gak bisa, persilakan Abang masuk. Gak apa-apa, Sanum. Ya udah, Bang Gary cabut ya. Iya, Bang. Setelah pamit, Gary pun pergi, sama sekali tak merasa tersinggung walau tak dipersilakan masuk karena Gary mengerti adab yang dipegang oleh perempuan soleha seperti Sanum. Sanum jadi tertarik dengan ajakan Gary touring. Wah, kayaknya asyik juga ya motor-motoran jalan jauh sama Bang Zah, pikirnya.